Hai semuanya, ketika hidup berjalan seperti yang diharapkan orang lain, seringkali kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang menjalani hidup yang bukan sepenuhnya milik kita sendiri. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana pilihan terasa bukan lagi tentang apa yang benar-benar diinginkan, tetapi tentang apa yang dianggap benar oleh lingkungan sekitar. Seolah-olah ada suara tak terlihat yang terus berbisik, menyuruh untuk menyesuaikan diri, untuk tidak berbeda, untuk tidak mengecewakan. Dan dari situlah tekanan sosial mulai terasa, pelan-pelan tapi pasti membentuk cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara memandang diri sendiri. Tekanan sosial tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar atau terang-terangan, kadang justru hadir dalam bentuk yang paling halus, seperti ekspektasi keluarga, standar pertemanan, atau tren yang dianggap normal oleh banyak orang. Kita mungkin tidak dipaksa secara langsung, tetapi ada rasa tidak nyaman ketika mencoba keluar dari pola yang sudah terbentuk. Ada rasa takut dianggap aneh, tidak diterima, atau bahkan ditinggalkan. Dan tanpa sadar, kita mulai menyesuaikan diri bukan karena ingin, tetapi karena takut. Masalahnya, semakin sering kita mengabaikan suara dari dalam diri sendiri, semakin sulit untuk mengenali siapa sebenarnya kita ini. Kalian semua bisa saja terlihat baik-baik saja dari luar, menjalani hidup yang normal, mengikuti jalur yang dianggap aman. Tapi di dalam, ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Seperti sedang berjalan jauh, tapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju kemana. Itu bukan karena kita tidak punya tujuan, tapi karena tujuan itu perlahan-lahan digantikan oleh harapan orang lain. Tekanan sosial juga sering membuat kita membandingkan diri secara berlebihan. Melihat orang lain berhasil, kita merasa tertinggal. Melihat orang lain bahagia, kita merasa kurang. Padahal, apa yang terlihat belum tentu mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Namun karena kita hidup di lingkungan yang terus menilai, kita jadi terbiasa menilai diri sendiri dengan standar yang bukan milik kita. Dan dari situlah muncul rasa tidak cukup, rasa tidak layak, bahkan rasa gagal yang sebenarnya tidak sepenuhnya objektif. Yang lebih berat lagi, tekanan sosial bisa membuat kita kehilangan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita tahu apa yang diinginkan, tapi ragu untuk melangkah. Kita tahu apa yang tidak cocok, tapi tetap bertahan. Semua karena ada ketakutan yang terus membayangi, yaitu takut tidak diterima. Padahal, hidup bukan tentang diterima semua orang. Hidup adalah tentang bisa menerima diri sendiri, bahkan ketika pilihan kita tidak selalu dipahami orang lain. Seringkali kita lupa bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Namun tekanan sosial membuat semuanya terlihat seperti satu jalur yang harus diikuti bersama-sama. Jika keluar dari jalur itu, kita dianggap salah. Jika berbeda, kita dianggap menyimpang. Dan di titik itu, kita mulai kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Padahal, menjadi diri sendiri bukan berarti harus selalu melawan semua orang. Tapi setidaknya kita punya ruang untuk mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita punya keberanian untuk memilih, meskipun pilihan itu tidak populer. Karena pada akhirnya yang menjalani hidup ini bukan orang lain, tapi kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih melelahkan daripada menjalani hidup yang terus-menerus terasa bukan milik kita. Tekanan sosial juga sering membuat kita terlalu fokus pada penilaian orang lain, sampai lupa bahwa penilaian itu tidak selalu akurat. Orang lain melihat dari luar, dari potongan kecil kehidupan kita. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita perjuangkan, atau apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi karena suara mereka lebih keras, kita mulai menganggap itu sebagai kebenaran. Disinilah pentingnya kita belajar untuk membedakan mana suara dari luar dan mana suara dari dalam diri. Tidak semua kritik harus diikuti, tidak semua saran harus diterima. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak pendapat, tapi lebih banyak kejujuran pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang membuat kita merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini seringkali tenggelam karena kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah tanpa tahu penyebabnya. Merasa kehilangan arah meskipun hidup terlihat berjalan. Itu bisa jadi karena kita terlalu lama hidup di bawah tekanan sosial tanpa memberi ruang untuk diri sendiri. Kita terus bergerak, tapi bukan ke arah yang benar-benar kita pilih. Dan semakin lama kita bertahan di situ, semakin besar jarak antara diri yang kita jalani dan diri yang sebenarnya kita inginkan. Namun kabar baiknya, kita selalu punya kesempatan untuk kembali. Tidak harus dengan perubahan besar yang drastis, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Seperti mulai jujur pada diri sendiri, mulai berani mengatakan tidak, mulai memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kita.
Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa baik kita memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang seberapa jujur kita menjalani diri sendiri. Dan mungkin perjalanan itu tidak akan selalu mudah, akan ada rasa takut, rasa ragu, bahkan mungkin penolakan dari orang lain. Tapi itu bagian dari proses, karena menjadi diri sendiri di tengah tekanan sosial memang membutuhkan keberanian. Bukan keberanian untuk melawan semua orang, tapi keberanian untuk tetap berdiri meskipun tidak semua orang memahami. Ketika kita mulai berani mengambil kendali atas hidup kita sendiri, sesuatu akan berubah. Mungkin tidak langsung terlihat, tapi perlahan kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang. Karena kita tidak lagi terus-menerus mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah selesai. Dan dari situ, kita akan mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari penerimaan orang lain, tapi dari penerimaan diri sendiri. Bukan dari seberapa banyak orang yang setuju dengan kita, tapi dari seberapa selaras kita dengan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling jujur menjalani dirinya sendiri. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika kita hidup di tengah tekanan sosial, yaitu bagaimana tekanan itu perlahan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Awalnya mungkin kita hanya mencoba menyesuaikan diri agar tidak berbeda terlalu jauh. Tapi lama-lama, penyesuaian itu berubah menjadi kebiasaan. Kita mulai menilai diri berdasarkan standar luar, bukan lagi dari apa yang benar-benar kita rasakan. Dan tanpa sadar, kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kalian semua mungkin pernah merasa ragu dengan pilihan sendiri, bukan karena pilihan itu salah, tapi karena tidak sesuai dengan apa yang kebanyakan orang lakukan. Rasa ragu itu tidak muncul dari dalam, tapi dari luar, dari komentar, dari perbandingan, dari ekspektasi yang terus muncul tanpa henti. Dan semakin sering kita mendengarnya, semakin kita menganggap itu sebagai patokan yang harus diikuti. Padahal, tidak semua standar sosial itu cocok untuk semua orang. Setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan nilai yang berbeda. Tapi tekanan sosial sering mengabaikan perbedaan itu. Semua orang seolah harus mengikuti satu definisi sukses, satu cara hidup, satu pola yang dianggap benar. Dan disitulah masalah mulai muncul, karena hidup tidak pernah sesederhana itu. Banyak dari kita yang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang terasa seperti harus, bukan ingin. Harus sukses di usia tertentu, harus punya pencapaian tertentu, harus terlihat bahagia, harus mengikuti tren. Kata harus ini perlahan menjadi beban yang terus kita bawa. Dan semakin lama kita mengikutinya, semakin kita merasa lelah, karena kita tidak benar-benar memilih itu semua. Tekanan sosial juga sering membuat kita takut untuk gagal. Bukan karena gagal itu sendiri, tapi karena bagaimana orang lain akan melihatnya. Kita takut dinilai tidak mampu, takut dianggap tidak berhasil, takut dibandingkan. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Tapi karena tekanan sosial membuat kegagalan terlihat seperti sesuatu yang memalukan, kita jadi lebih memilih aman daripada mencoba. Akibatnya, banyak dari kita yang menahan diri, tidak berani mengambil resiko, tidak berani mencoba hal baru, tidak berani keluar dari zona nyaman. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut dengan penilaian orang lain. Dan tanpa sadar, kita kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang. Namun yang lebih dalam dari itu semua adalah bagaimana tekanan sosial bisa membuat kita meragukan nilai diri sendiri. Kita mulai berpikir bahwa kita tidak cukup, bahwa kita tertinggal, bahwa kita kurang. Padahal perasaan itu bukan berasal dari kenyataan objektif, tapi dari perbandingan yang terus kita lakukan. Kita membandingkan proses kita dengan hasil orang lain, dan itu tidak pernah adil. Kalian semua perlu menyadari bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak ada garis waktu yang harus diikuti secara kaku. Apa yang terjadi pada orang lain tidak selalu harus terjadi pada kita di waktu yang sama. Tapi tekanan sosial membuat kita lupa akan hal itu. Kita jadi merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita hanya berjalan di jalur yang berbeda. Di tengah semua itu, penting bagi kita untuk kembali ke satu hal yang sederhana, yaitu mengenal diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang membuat kita merasa berarti, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali sulit dijawab karena kita terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Proses mengenal diri sendiri ini memang tidak instan, butuh waktu, butuh refleksi, dan butuh keberanian untuk jujur. Tapi ini adalah langkah penting untuk keluar dari tekanan sosial yang tidak sehat,
Karena ketika kita mulai mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya sekadar tuntutan dari luar. Dan ketika kita sudah mulai memahami diri sendiri, kita juga akan lebih kuat dalam menghadapi tekanan sosial. Bukan berarti tekanan itu hilang, tapi kita tidak lagi mudah terpengaruh. Kita tidak lagi merasa harus mengikuti semuanya. Kita punya filter, kita punya batasan, dan kita punya arah yang lebih jelas. Pada akhirnya, hidup di tengah tekanan sosial memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Kita tetap hidup di lingkungan, tetap berinteraksi dengan orang lain. Tapi kita punya pilihan bagaimana menyikapinya. Apakah kita akan terus mengikuti tanpa berpikir, atau mulai mengambil kendali atas hidup kita sendiri? Karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan setengah hati. Terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita, dan terlalu penting untuk terus-menerus dikendalikan oleh ekspektasi yang tidak pernah benar-benar selesai. Semakin kita menyadari bagaimana tekanan sosial bekerja, semakin terlihat bahwa banyak hal yang selama ini dianggap normal ternyata tidak selalu sehat. Kita terbiasa melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, seolah hidup adalah kompetisi tanpa akhir. Kita terbiasa melihat orang menampilkan versi terbaik mereka, tanpa pernah benar-benar menunjukkan sisi rapuhnya. Dan tanpa sadar, kita ikut masuk ke dalam pola yang sama. Kalian semua mungkin pernah merasa harus terlihat baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak baik. Harus tersenyum, harus kuat, harus terlihat mampu. Semua itu bukan karena kita benar-benar ingin, tapi karena ada standar tidak tertulis yang mengharuskan kita seperti itu. Dan semakin lama kita memakainya, semakin sulit untuk melepasnya. Masalahnya, ketika kita terus-menerus menekan perasaan sendiri demi memenuhi ekspektasi sosial, kita mulai kehilangan kepekaan terhadap diri sendiri. Kita tidak lagi tahu kapan kita lelah, kapan kita butuh istirahat, kapan kita perlu berhenti. Karena yang kita kejar bukan lagi keseimbangan, tapi penerimaan. Tekanan sosial juga sering membuat kita mengorbankan hal-hal yang sebenarnya penting. Waktu untuk diri sendiri, hubungan yang tulus, bahkan kesehatan mental. Semua itu bisa terabaikan karena kita terlalu fokus pada apa yang terlihat dari luar. Kita ingin terlihat sukses, terlihat bahagia, terlihat sesuai dengan standar. Tapi di balik itu, kita perlahan kehilangan hal-hal yang justru paling berarti. Yang ironisnya, semakin kita berusaha memenuhi tekanan sosial, semakin kita merasa tidak puas. Karena standar itu terus berubah. Apa yang hari ini dianggap cukup, besok bisa dianggap kurang, dan kita terus berlari, tanpa pernah benar-benar merasa sampai. Itu karena kita mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar milik kita. Di titik tertentu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Apakah hidup ini benar-benar tentang memenuhi ekspektasi orang lain? Atau tentang menemukan makna yang sesuai dengan diri kita sendiri? Pertanyaan ini penting, karena dari situlah kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kalian semua tidak harus menjadi seperti orang lain untuk dianggap berhasil. Tidak harus mengikuti semua tren untuk dianggap relevan. Tidak harus memenuhi semua ekspektasi untuk dianggap berharga. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sesuai kita dengan standar sosial, tapi oleh seberapa jujur kita menjalani hidup ini. Memang tidak mudah untuk keluar dari tekanan sosial. Akan selalu ada suara yang mencoba menarik kita kembali. Akan selalu ada perbandingan, penilaian, dan ekspektasi. Tapi semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita sadar bahwa kita tidak harus mengikuti semuanya. Kita bisa memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Kita bisa menentukan batasan. Kita bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dengan cara yang lebih selaras dengan diri kita sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi jujur. Bukan tentang menghilangkan semua tekanan, tapi tentang tidak lagi dikendalikan olehnya. Dan mungkin disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Bukan ketika dunia berubah, tapi ketika kita tidak lagi kehilangan diri sendiri di dalamnya. Pada akhirnya, hidup di tengah tekanan sosial adalah realitas yang tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Tapi kita selalu punya pilihan bagaimana menjalaninya. Kita bisa terus mengikuti arus tanpa mempertanyakan sesuatu, atau mulai berhenti dan melihat ke dalam diri sendiri. Pilihan ini mungkin terasa sederhana, tapi dampaknya sangat besar terhadap bagaimana kita menjalani hidup. Kalian semua tidak harus menunggu sampai merasa benar-benar siap untuk mulai berubah. Karena seringkali, kesiapan itu datang setelah kita mulai melangkah. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar.
Cukup mulai dari hal kecil, seperti lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani mengatakan apa yang dirasakan, dan lebih sadar terhadap apa yang sebenarnya kita butuhkan. Semakin kita berani menjadi diri sendiri, semakin kita menyadari bahwa tidak semua orang harus memahami kita, dan itu tidak masalah, karena hidup bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang bisa hidup dengan damai bersama diri sendiri. Tekanan sosial mungkin tidak akan pernah hilang, tapi cara kita menyikapinya bisa berubah. Dan ketika itu berubah, hidup kita juga akan berubah. Bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih jujur. Dan mungkin itu yang selama ini kita cari tanpa kita sadari. Ketika kita hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, ada satu hal yang sering luput kita sadari, yaitu bagaimana perlahan kita mulai menghilangkan kemampuan untuk mendengar diri sendiri. Bukan karena kita tidak punya suara, tetapi karena suara itu tertutup oleh begitu banyak opini, standar, dan penilaian dari luar. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana keputusan yang diambil terasa bukan berasal dari keinginan sendiri, tetapi dari apa yang dianggap benar oleh lingkungan sekitar. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kita terbiasa untuk tidak lagi bertanya apa yang sebenarnya kita inginkan. Tekanan sosial seringkali membuat kita hidup dalam mode otomatis. Kita bangun, menjalani rutinitas, mengejar target, dan berusaha memenuhi ekspektasi, tanpa benar-benar berhenti untuk memahami apakah semua itu masih relevan dengan diri kita saat ini. Kita menjadi sibuk menjalani hidup, tapi tidak benar-benar merasakannya. Seolah-olah hidup ini berjalan, tapi kita hanya mengikuti, bukan mengarahkan. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa tekanan sosial seringkali dibungkus dengan niat baik. Nasihat dari keluarga, harapan dari orang terdekat, bahkan saran dari teman, semuanya bisa terasa seperti bentuk perhatian. Dan memang, tidak semuanya salah, tapi masalahnya bukan pada niatnya, melainkan pada bagaimana kita memaknai dan mengikutinya tanpa filter. Kita menerima semuanya sebagai kebenaran, tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar cocok dengan diri kita. Kalian semua perlu memahami bahwa tidak semua yang terlihat baik dari luar akan terasa baik ketika dijalani. Ada hal-hal yang secara sosial dianggap ideal, tapi secara personal justru membuat kita tertekan. Dan disitulah pentingnya kita mulai membangun kesadaran bahwa hidup ini tidak hanya tentang terlihat benar di mata orang lain, tapi juga tentang terasa benar di dalam diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita mengikuti semua yang diharapkan, maka hidup akan terasa lebih mudah. Kita akan diterima, dihargai, dan dianggap berhasil. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Bahkan ketika kita sudah melakukan semua yang seharusnya, masih ada rasa kosong yang muncul. Masih ada pertanyaan yang tidak terjawab. Itu karena kita sedang menjalani hidup yang terstruktur dari luar, bukan yang tumbuh dari dalam. Tekanan sosial juga membuat kita terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Kita melihat pencapaian orang lain dan ingin berada di posisi yang sama, tanpa benar-benar memahami perjalanan yang mereka lalui. Kita ingin cepat sampai, tanpa menikmati langkah-langkah kecil yang sebenarnya membentuk siapa kita. Dan dari situlah muncul perasaan terburu-buru, seolah waktu terus mengejar, seolah kita harus segera menjadi sesuatu sebelum terlambat. Padahal setiap orang punya ritme yang berbeda. Tidak semua hal harus dicapai dalam waktu yang sama. Tidak semua orang harus berjalan di jalur yang sama. Tapi tekanan sosial membuat perbedaan itu terasa seperti kekurangan. Kita mulai merasa tertinggal hanya karena tidak berada di titik yang sama dengan orang lain. Padahal mungkin kita sedang berada di jalur yang tepat untuk diri kita sendiri. Yang lebih dalam lagi, tekanan sosial bisa membuat kita mengabaikan intuisi kita sendiri. Kita mulai meragukan perasaan kita, mempertanyakan pilihan kita, dan mencari validasi dari luar untuk setiap langkah yang diambil. Padahal tidak semua keputusan harus mendapat persetujuan dari orang lain. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh diri kita sendiri, dan itu tidak apa-apa. Kalian semua tidak perlu menjadi versi yang disukai oleh semua orang, karena itu tidak akan pernah selesai. Selalu akan ada orang yang tidak setuju, tidak memahami, atau bahkan tidak peduli. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi diri sendiri. Justru disitulah kita belajar bahwa nilai diri tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang menyetujui kita, tapi pada seberapa kuat kita tetap jujur pada diri sendiri. Dalam proses ini, kita juga perlu belajar menerima bahwa menjadi diri sendiri berarti siap dengan konsekuensinya. Tidak selalu mudah, tidak selalu nyaman, dan tidak selalu mendapat dukungan. Tapi itu adalah harga dari kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk merasa, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih otentik. Dan mungkin di tengah semua tekanan itu,
Kita tidak perlu langsung menemukan semua jawabannya. Cukup mulai dengan satu hal sederhana, yaitu memberi ruang untuk diri sendiri, ruang untuk berpikir, untuk merasakan, dan untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena dari ruang itu, kita mulai membangun hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Ada kalanya kita merasa lelah bukan karena aktivitas yang terlalu banyak, tetapi karena terlalu banyak menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kita berusaha tampil sesuai ekspektasi, menjaga citra, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan semua itu menguras energi yang tidak sedikit. Kalian semua mungkin pernah merasakan lelah yang aneh, bukan lelah fisik, tapi lelah secara emosional. Dan seringkali itu berasal dari tekanan sosial yang tidak kita sadari. Kita hidup di dunia yang terus menuntut konsistensi dalam penampilan, harus terlihat kuat, harus terlihat stabil, harus terlihat berhasil. Padahal manusia tidak selalu berada di kondisi yang sama setiap waktu. Ada saat kita kuat, ada saat kita rapuh. Tapi tekanan sosial membuat kita merasa tidak boleh menunjukkan sisi rapuh itu, seolah-olah itu adalah kelemahan yang harus disembunyikan. Akibatnya, kita mulai menekan emosi kita sendiri. Kita tidak lagi jujur dengan apa yang kita rasakan. Kita tersenyum ketika sebenarnya ingin menangis, kita diam ketika sebenarnya ingin bicara, dan kita bertahan ketika sebenarnya ingin berhenti. Semua itu dilakukan demi menjaga agar tetap sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, semakin lama kita menekan, semakin besar tekanan yang kita rasakan di dalam. Emosi yang tidak diekspresikan tidak hilang, tapi menumpuk. Dan suatu saat, itu bisa meledak dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Bisa berupa kelelahan mental, kehilangan motivasi, atau bahkan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Kalian semua perlu memahami bahwa menjadi manusia berarti memiliki emosi, dan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Kita tidak harus selalu terlihat baik-baik saja, kita tidak harus selalu kuat. Ada ruang untuk menjadi lemah, ada ruang untuk merasa tidak tahu, dan itu tidak membuat kita menjadi kurang. Tekanan sosial seringkali membuat kita lupa bahwa hidup bukan tentang performa, tapi tentang pengalaman. Kita terlalu fokus pada bagaimana kita terlihat, sampai lupa bagaimana kita merasa. Kita ingin terlihat bahagia, tapi tidak benar-benar bahagia. Kita ingin terlihat sukses, tapi tidak benar-benar puas. Dan disitulah kita mulai menghilangkan makna dari hidup itu sendiri. Karena kita menjalani hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk penilaian orang lain. Kita menjadi aktor dalam kehidupan kita sendiri, memainkan peran yang diharapkan, tapi tidak benar-benar merasakan ceritanya. Namun ada titik di mana kita mulai sadar bahwa ini tidak bisa terus dilanjutkan. Bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam tekanan tanpa memberi ruang untuk diri sendiri. Dan kesadaran itu adalah awal dari perubahan. Bukan perubahan yang instan, tapi perubahan yang pelan-pelan membawa kita kembali pada diri sendiri. Kita mulai belajar untuk tidak selalu menuruti semua ekspektasi. Kita mulai berani jujur, meskipun itu tidak selalu nyaman. Kita mulai memilih, meskipun itu berarti tidak selalu disukai. Dan dari situ kita mulai membangun hidup yang lebih otentik. Tekanan sosial juga sering membuat kita merasa harus selalu memiliki jawaban atas hidup kita. Harus tahu mau kemana, harus punya rencana yang jelas, harus terlihat yakin. Padahal, kenyataannya tidak semua orang tahu arah hidupnya dengan pasti. Banyak dari kita yang masih mencari, masih mencoba, masih belajar. Tapi karena tekanan sosial menuntut kepastian, kita jadi merasa tertinggal ketika tidak punya jawaban. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat sudah menemukan jalan. Padahal, yang terlihat belum tentu mencerminkan keseluruhan cerita. Kalian semua tidak harus selalu tahu semua jawabannya. Tidak apa-apa jika masih bingung. Tidak apa-apa jika masih mencari. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat menemukan arah, tapi siapa yang berani terus berjalan meskipun belum sepenuhnya yakin. Yang penting adalah kita tetap jujur dalam prosesnya. Tidak memaksakan diri untuk terlihat tahu, tidak berpura-pura yakin ketika sebenarnya ragu. Karena kejujuran itu yang akan membawa kita pada arah yang lebih tepat, meskipun mungkin lebih lambat. Tekanan sosial mungkin akan terus ada, tapi kita tidak harus terus mengikutinya. Kita bisa memilih untuk berjalan dengan cara kita sendiri. Mungkin tidak selalu cepat, mungkin tidak selalu mulus, tapi setidaknya itu adalah jalan yang kita pilih dengan sadar. Dan pada akhirnya, itu yang akan membuat hidup terasa lebih berarti. Bukan karena kita berhasil memenuhi semua ekspektasi, tapi karena kita berani menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur dan lebih sesuai dengan diri kita sendiri.
Pada akhirnya, hidup di tengah tekanan sosial mengajarkan satu hal penting, yaitu bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat diri sendiri, dan itu jauh lebih penting. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk dianggap berharga. Tidak perlu memenuhi semua standar untuk merasa cukup. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sesuai kita dengan ekspektasi sosial, tapi oleh seberapa kita bisa menerima diri sendiri. Ketika kita mulai menerima diri sendiri, tekanan sosial tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian, tidak lagi terlalu terpengaruh oleh perbandingan. Kita menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih percaya pada diri sendiri. Dan mungkin disitulah titik di mana kita benar-benar mulai hidup, bukan sekadar bertahan, bukan sekadar mengikuti, tapi benar-benar hidup dengan kesadaran, dengan pilihan, dan dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri meskipun dunia tidak selalu memahami. Kadang yang paling melelahkan dari hidup di tengah tekanan sosial bukanlah tuntutan itu sendiri, tapi kebingungan yang muncul karena kita tidak lagi tahu mana yang benar-benar berasal dari diri sendiri dan mana yang hanya hasil dari pengaruh luar. Kalian semua mungkin pernah merasa seperti sedang menjalani hidup yang seharusnya, tapi entah kenapa tetap terasa ada yang tidak pas. Seolah-olah semua sudah sesuai aturan, tapi tetap ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Dan itu sering terjadi karena kita terlalu lama hidup mengikuti arah yang ditentukan oleh orang lain. Tekanan sosial bekerja dengan cara yang halus, sampai kita sering tidak sadar bahwa kita sedang berada di dalamnya. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu, lalu kita ikut. Kita melihat standar tertentu dianggap baik, lalu kita berusaha mencapainya. Tanpa sadar, kita mulai membentuk hidup berdasarkan pola yang sama, meskipun belum tentu itu cocok dengan diri kita. Dan yang lebih rumit, kita sering merasa bersalah ketika mencoba keluar dari pola itu. Rasa bersalah ini menjadi salah satu bentuk tekanan yang paling kuat. Kita merasa tidak enak ketika tidak memenuhi harapan orang lain. Kita merasa egois ketika memilih sesuatu yang berbeda. Kita merasa salah hanya karena tidak mengikuti apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Padahal, memilih jalan sendiri bukanlah kesalahan. Itu justru bentuk tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Kalian semua perlu memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan kita, dan itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Tidak semua orang punya sudut pandang yang sama, tidak semua orang mengalami hal yang sama, dan tidak semua orang memahami apa yang kita rasakan. Jadi wajar jika tidak semua orang setuju. Tapi ketidaksetujuan itu tidak berarti kita salah. Masalahnya, kita sering menganggap persetujuan sebagai tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Kita mencari validasi, kita menunggu pengakuan, dan ketika itu tidak datang, kita mulai meragukan diri sendiri. Padahal tidak semua hal yang benar akan langsung diterima. Kadang justru hal yang paling jujur terasa paling sulit untuk diterima oleh lingkungan. Tekanan sosial juga sering membuat kita takut mengambil jeda. Kita merasa harus terus bergerak, terus produktif, terus melakukan sesuatu. Seolah-olah berhenti adalah tanda kelemahan. Padahal jeda adalah bagian penting dari proses. Tanpa jeda, kita tidak punya ruang untuk berpikir, untuk mengevaluasi, untuk memahami diri sendiri. Kalian semua tidak harus selalu berada dalam kondisi aktif untuk dianggap bernilai. Ada saat di mana kita perlu diam, perlu istirahat, perlu menarik diri sejenak dari keramaian. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan kembali energi dan arah. Karena hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita bergerak, tapi juga tentang seberapa sadar kita melangkah. Dan seringkali justru dalam keheningan itulah, kita mulai mendengar diri sendiri dengan lebih jelas. Kita mulai memahami apa yang selama ini terabaikan. Kita mulai melihat bahwa banyak hal yang kita kejar ternyata bukan karena kita menginginkannya, tapi karena kita terbiasa menganggap itu penting. Perlahan kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan perlombaan yang harus dimenangkan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak ada ukuran tunggal untuk kebahagiaan atau keberhasilan. Dan ketika kita mulai menerima itu, tekanan sosial kehilangan sebagian kekuatannya. Kita tidak lagi merasa harus menjadi seperti orang lain. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena berjalan lebih lambat. Kita mulai menghargai proses kita sendiri dengan segala ketidaksempurnaan yang ada. Dan dari situlah muncul rasa damai yang tidak bergantung pada penilaian luar.
Ada juga momen di mana tekanan sosial membuat kita merasa harus selalu cukup di mata orang lain, padahal definisi cukup itu sendiri terus berubah. Hari ini mungkin kita sudah mencapai sesuatu, tapi besok standar itu naik lagi, dan kita kembali merasa kurang. Siklus ini terus berulang membuat kita terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Kalian semua mungkin pernah merasa seperti sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap merasa belum cukup. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang bisa diperbaiki, selalu ada orang lain yang terlihat lebih baik. Perasaan ini tidak selalu datang dari dalam, tapi dari lingkungan yang terus mendorong kita untuk membandingkan diri kita. Perbandingan ini menjadi jebakan yang sangat halus. Kita melihat orang lain dari luar, tapi menilai diri sendiri dari dalam. Kita melihat hasil mereka, tapi membandingkannya dengan proses kita. Dan tentu saja kita akan merasa tertinggal, karena yang kita bandingkan tidak pernah benar-benar seimbang. Tekanan sosial memperkuat pola ini dengan terus menampilkan standar tertentu. Apa yang dianggap sukses, apa yang dianggap ideal, apa yang dianggap layak. Dan kita mulai menginternalisasi semua itu sebagai ukuran diri kita. Kita mulai percaya bahwa kita harus mencapai hal-hal tersebut agar dianggap cukup. Padahal cukup itu bukan sesuatu yang ditentukan dari luar. Cukup adalah perasaan yang muncul ketika kita bisa menerima diri sendiri apa adanya, tanpa terus-menerus merasa kurang. Tapi untuk sampai ke titik itu, kita harus berani melepaskan sebagian dari standar yang selama ini kita pegang. Kalian semua tidak harus menjadi yang terbaik untuk merasa berharga. Tidak harus selalu unggul untuk merasa cukup. Karena hidup bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri sesuai dengan kapasitas dan nilai yang kita miliki. Dan seringkali ketika kita berhenti membandingkan diri kita mulai melihat bahwa kita sebenarnya sudah melangkah cukup jauh. Kita mulai menghargai proses yang selama ini kita jalani. Kita mulai melihat bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat besar, tapi tetap berarti. Tekanan sosial mungkin akan terus mencoba menarik kita kembali ke pola lama. Tapi setiap kali kita sadar, setiap kali kita memilih untuk tidak ikut terbawa, kita sedang membangun kekuatan baru. Kekuatan untuk tetap berdiri di tengah arus tanpa harus kehilangan arah. Di sisi lain, tekanan sosial juga sering membuat kita takut untuk berbeda. Kita ingin aman, ingin diterima, ingin menjadi bagian dari kelompok. Dan itu hal yang wajar. Tapi, ketika keinginan itu terlalu kuat, kita mulai mengorbankan keunikan kita sendiri. Kalian semua mungkin pernah menahan pendapat, menyembunyikan minat, atau bahkan mengubah diri hanya agar tidak terlihat berbeda. Kita berpikir bahwa dengan menjadi sama, kita akan lebih mudah diterima. Tapi, tanpa sadar, kita juga sedang menghilangkan bagian dari diri kita yang paling autentik. Padahal, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru disitulah letak identitas kita. Setiap orang punya cara berpikir, cara merasa, dan cara melihat dunia yang berbeda. Dan itu yang membuat hidup menjadi lebih kaya. Tapi tekanan sosial sering membuat kita melihat perbedaan sebagai risiko, bukan sebagai kekuatan. Kita jadi takut untuk mengekspresikan diri, takut untuk mencoba hal baru, takut untuk keluar dari pola yang sudah ada. Semua karena kita tidak ingin dianggap aneh atau tidak sesuai. Padahal, banyak hal besar dalam hidup justru datang dari keberanian untuk berbeda. Kalian semua tidak harus selalu mengikuti arus untuk merasa aman. Kadang, justru dengan keluar dari arus itulah kita menemukan arah yang sebenarnya. Mungkin tidak mudah, mungkin akan ada penolakan. Tapi, itu bagian dari proses menemukan diri. Dan ketika kita mulai berani menjadi diri sendiri, kita juga memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan lingkungan yang lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Bukan lingkungan yang menuntut keseragaman, tapi yang menghargai perbedaan. Pada akhirnya, hidup di tengah tekanan sosial adalah tentang menemukan keseimbangan. Kita tetap hidup di tengah orang lain, tetap berinteraksi, tetap terhubung. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak kehilangan diri sendiri. Kalian semua tidak harus selalu melawan semua tekanan, tapi juga tidak harus mengikuti semuanya. Ada ruang di tengah, di mana kita bisa tetap menjadi diri sendiri tanpa harus memutus hubungan dengan dunia luar. Dan untuk menemukan ruang itu, kita perlu kesadaran, keberanian, dan kejujuran. Kesadaran untuk melihat apa yang sedang terjadi, keberanian untuk memilih dengan sadar, dan kejujuran untuk tetap setia pada diri sendiri. Tiga hal ini mungkin terdengar sederhana,
tapi sangat penting dalam menghadapi tekanan sosial. Dan mungkin perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada tekanan baru. Tapi selama kita tetap terhubung dengan diri sendiri, kita tidak akan mudah tersesat. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa jauh kita mengikuti dunia, tapi seberapa dekat kita dengan diri kita sendiri. Dan ketika itu terjaga, tekanan sosial tidak lagi menjadi beban yang menekan, tapi hanya menjadi bagian dari kehidupan yang bisa kita hadapi dengan lebih tenang dan lebih sadar.